Pengajuan kredit KUR Bank BRI tahun 2025 dipersulit. Apakah nyatanya seperti itu di lapangan atau hanya asumsi teman-teman saja yang seperti pendapat mereka ini di daerah mereka saja, atau ini berlaku secara nasional? Saya akan bahas dan silakan teman-teman komentar di kolom komentar. Akan saya bandingkan dengan keadaan yang ada di lapangan. Ya, simak terus pemaparan saya. Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah teman-teman, di kesempatan kali ini saya ingin membahas tentang yang sudah saya bahas di depan sana, tentang betapa sulitnya teman-teman untuk bisa mengakses pendaftaran KUR dan juga diterima untuk pencairan KUR Bank BRI tahun 2025. Apakah nyatanya seperti itu? Atau hanya beberapa daerah dengan unit BRI tertentu saja yang pengajuan KUR BRI-nya dipersulit. Nah, saya akan memberikan gambaran secara luas ya teman-teman ya, tentang bagaimana sih kenapa bisa pengajuan KUR Bank BRI dari tahun ke tahun seperti dipersulit begitu ya teman-teman ya. Nah, sebenarnya bukan asumsi teman-teman yang salah, bukan juga dari Bank BRI yang mempersulit juga. Dua-duanya kalau saya melihat sama-sama betul. Masyarakat pengen mengajukan pengajuan pinjaman, pengen dapat tambahan modal, Bank BRI pengen berhati-hati terhadap pencairan dana pinjaman KUR tersebut. Nah, dengan dua sumber pemikiran yang berbeda ini, baik dari bank ataupun dari masyarakat, ini membuat semuanya tercampur aduk menjadi sebuah topik yang digoreng di masyarakat, bahwa sekarang pencairan pinjaman KUR Bank BRI tahun 2025 ini dipersulit. Sebenarnya teman-teman, dari kedua case tersebut, Bank BRI berhati-hati dan masyarakat yang merasa dipersulit itu ujungnya hanya satu teman-teman. Ujungnya adalah Bank BRI ini bukan mempersulit, tetapi ada hal-hal yang perlu dipertimbangkan oleh bank agar mereka juga dapat jatah untuk bisa mencairkan pinjaman KUR Bank BRI-nya dari tahun ke tahun. Kenapa saya bilang demikian? Jatah bank itu ada. Kenapa? Karena begini teman-teman. Oke, memang Bank BRI secara nasional itu mendapatkan jatah untuk pencairan dana KUR Bank BRI. Nah, dari jatah secara global itu kemudian dipecah menjadi per wilayah, per kantor cabang, kemudian per kantor unit. Di mana semakin ke bawah jatahnya itu semakin sedikit tentu saja. Nah, dengan semakin sedikitnya jatah kuota dari pusat tersebut, itu tidak menutup kemungkinan Bank BRI akan lebih berhati-hati untuk bisa mencairkan pinjaman KUR-nya atau dana KUR-nya. Kenapa? Dikarenakan ada penilaian khusus bagi unit atau kantor cabang Bank BRI jika pencairan KUR-nya itu besar, ya, pencairan dana KUR ke masyarakat itu besar, tapi berbarengan dengan jumlah NPL atau kolektibilitas macet mereka itu juga besar, akan mengakibatkan di stopnya Bank BRI kantor cabang tersebut untuk bisa menyalurkan dana KUR atau pinjaman KUR Bank BRI tahun 2025, 2026, ataupun sampai tahun-tahun yang selanjutnya. Kenapa demikian teman-teman? Itu adalah efek domino ya. Dari teman-teman yang mengajukan itu tidak ada itikat baik atau mungkin usahanya kolaps, sehingga membuat tidak bisa setor dengan lancar, dan Bank BRI butuh setoran biar lancar, biar nilai mereka juga baik. Nah, solusinya gimana? Solusinya ketika ada masyarakat yang bilang kalau pengajuan KUR Bank BRI dipersulit, kemudian nggak di ACC, petugasnya bilang udah tidak ada kuota, itu sebenarnya tidak seperti itu teman-teman ya. Jadi kembali lagi, itikat baik dari masyarakat itu dari risalah-risalah tahun sebelumnya itu mempengaruhi kinerja Bank BRI di tahun tersebut. Jika nih tahun 2025 Bank BRI menyalurkan KUR di unit A nih, sedikit
Berarti tahun 2024 untuk penyaluran kurnya itu NPL atau orang yang macet gak setor itu juga banyak. Sehingga 2025 Bank BRI tersebut lebih berhati-hati. Oke. Dengan cara seperti itu Bank BRI mungkin membuat persepsi di masyarakat bahwa sekarang itu kur dipersulit, padahal jatah atau kuotanya itu juga masih, teman-teman. Nah, saya pernah berbincang dengan teman saya di Bank BRI bahwa untuk pencairan kur itu masih ada, masih bisa disalurkan, tapi dengan syarat dan ketentuan yang agak sedikit ketat tentu saja. Yang pertama adalah untuk kolektibilitas teman-teman di BI Checking itu akan sangat dilihat apakah teman-teman ini BI Checkingnya lancar atau tidak. Dengan kehati-hatian Bank BRI tersebut membuat misalkan teman-teman ada yang punya pinjol macet, ada yang punya pay letter macet, itu kemungkinan besar akan tidak di ACC-nya itu juga semakin tinggi. Dikarenakan yang pinjaman sekian saja macet, apalagi pinjaman yang lebih dari 1 juta misalkan di Bank BRI. Bakal jadi seperti apa jika mereka diberikan fasilitas pinjaman kur. Nah, maka dari itu teman-teman, sekali lagi teman-teman harus berhati-hati dengan kualitas kredit teman-teman yang berhubungan dengan BI Checking ya, agar teman-teman jika mengajukan pinjaman baik itu kur Bank BRI ataupun kur-kur bank yang lainnya itu tidak dipersulit, karena data identitas biasanya kolektibilitas itu tidak akan serta-merta Bank BRI jelaskan, Bapak ini macet loh Pak, ini sekian, Ibu macet loh sekian di pay letter ataupun di ojol ataupun di pinjol. Mereka tidak akan secara gamblang menggambarkan seperti itu. Biasanya kreditnya nggak di ACC karena BI Checking. Nanti teman-teman cek sendiri tuh BI Checking teman-teman di OJK, baik secara online datang ke OJK secara offline. Kemudian untuk syarat teman-teman kemungkinan juga kenapa dipersulit atau ditolak pencairan pengajuan pinjamannya itu dikarenakan yang pertama, dimungkinkan teman-teman ini syaratnya tidak lengkap. Misalkan KTP dan lokasi usaha yang terlalu jauh, ada pihak Bank BRI yang tidak menginginkan itu. Misalkan KTP dan lokasi usaha harus sama, bisa juga seperti itu teman. Ada berbagai macam hal terjadi di lapangan yang tidak bisa kita kesampingkan ya. Kemudian hal yang berikutnya adalah kur Bank BRI itu kan nggak ada jaminan. Kenapa kur Bank BRI sekarang ada jaminan? Nah, karena itu teman-teman. Jadi Bank BRI ini sangat berhati-hati terhadap beberapa pencairan pinjaman kur. Itu ya ini antisipasinya jika teman-teman ini nunggak, teman-teman gak ada jaminan lah, gimana nanti terasa tanggung jawab teman-teman, sehingga membuat Bank BRI ini banyak sekali yang sekarang ini menggalakkan, ayo semuanya kalau mau pengajuan pinjaman kur minimal punya sertifikat atau minimal punya BPKB motor gitu ya, mengingat teman-teman ada perjanjian perikatan antara calon nasabah dan perbankan sebagai lembaga penyalur keuangan. Jadi sekali lagi saya tekankan kepada teman-teman, hati-hati terhadap BI Checking, hati-hati terhadap hasil BI Checking berupa pay letter ataupun pinjol. Jangan sampai teman-teman terjerat ataupun namanya dipakai, karena kalau dipakai teman-teman nggak sadar macet, tidak akan di ACC. Kemudian apapun yang Bank BRI minta untuk persyaratan, sebaiknya teman-teman bisa negokan termasuk jaminan, dan juga jumlah pinjamannya harus disesuaikan dengan kemampuan bayar teman-teman agar pengajuan kur Bank BRI teman-teman itu di ACC. Baik, itu saja intermezzo ataupun selayang pandang tentang tanggapan di kolom komentar yang banyak sekali yang komentar di channel saya ini melibatkan berbagai macam daerah yang menyebut bahwa pencairan Bank BRI di daerah A, B, C, D tidak ada, dipersulit dan lain-lain. Sudah terjawab ya teman-teman ya. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Saya Ri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat, tetap semangat.